Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Halaman benar-benar sunyi, dan tidak ada yang berani mengatakan apapun dengan sembrono. Batu kecil itu terlalu kuat. Dia tidak merasa takut saat mencaci maki sosok tingkat raja dari Gunung Abadi. Jika mereka mengatakan sesuatu yang tidak pada tempatnya, siapa yang tahu apakah itu akan membuat Gunung Abadi ke tepi dan memicu kebencian. Itu pasti akan menjadi cara bodoh untuk membawa bencana pada diri mereka sendiri. Anak muda, seseorang harus tahu kapan harus menarik garis. Jika Anda selalu bertindak berlebihan, Anda tidak hanya memotong jalan orang lain, Anda juga akan memotong jalan Anda sendiri, kata Qin Shucheng. Ekspresinya sangat jelek. Dia adalah seorang penatua yang berurusan dengan urusan fana Gunung Abadi, jadi siapa yang berani memberontak melawannya, apalagi mencaci maki dia? Mereka memperlakukan dia sebagai siapa? Tarik garis? Anda semua menggertak dan mempermalukan orang lain dan dengan santai membunuh. Sekarang orang lain memberontak, mereka bertindak berlebihan? Saya tidak berpikir kalian bingung, tetapi Anda semua sudah terbiasa mendominasi. Shi Hao berbicara dengan suara dingin, dan jelas bahwa dia tidak puas. Wajah Qin Shucheng jatuh. Begitu kamu memasuki halaman, kamu sudah bertindak kasar, menebang temanku Dao. Dengan kekejaman seperti itu, jangan coba-coba meletakkan ini di kepala Gunung Abadi saya. Bahkan jika kamu tidak melakukan itu, akan sulit untuk memaafkanmu. Berhenti bertindak munafik dan berbicara omong kosong seperti itu dengan cara yang dibenarkan. Jika Anda ingin bergerak, maka datang saja. Mari kita lihat apakah ada di antara kalian yang bisa melakukan sesuatu padaku. Shi Hao berdiri di atas panggung. Meskipun dia baru berusia 15 tahun, tubuhnya telah lama tumbuh. Rambut hitam pekat jatuh di tubuhnya yang tinggi, dan aura yang dia keluarkan sangat mengesankan. Matanya yang jernih terlihat cerdas saat dia memandang rendah semua orang. Layak menjadi pemuda yang heroik. Paman tingkat Raja Negara Api berkata dengan lembut. Dia mengangguk dalam hati. Bantalan semacam ini luar biasa. Jika dia diberi waktu untuk tumbuh dewasa, pasti akan ada hari ketika dia bisa memandang rendah segala sesuatu di bawah langit. Wajah Qin Shucheng menjadi sangat sedih. Bagus, bagus, bagus. Anda benar-benar tangguh. Dari zaman kuno sampai sekarang, belum banyak orang yang berani memprovokasi Gunung Abadi saya. Bahkan jika ada semacam hubungan antara Anda dan klan saya, masih akan sulit bagi Anda untuk lolos dari hukuman berat. Karena Anda bertindak sangat keterlaluan, saya akan mengakhiri kultivasi Anda. Ketika dia berbicara sampai di sini, dia berbalik dan melihat ke arah kerumunan. Apakah ada teman Dao yang ingin berurusan dengan iblis ini dengan Gunung Abadi saya? Semua orang bergetar dalam hati dan berkeringat dingin. Qin Shucheng mengangkat spanduk besar Gunung Abadi. Ini sekarang sangat serius. Kekuatan mereka untuk menggalang pendukung benar-benar hebat. Benar saja, sesepuh Black Cloud Race segera melangkah. Tangannya telah dihancurkan oleh Shi Hao sebelumnya, jadi bagaimana dia bisa membiarkan masalah ini pergi? Melenguh. Raungan sapi barbar membuat tubuh orang-orang di sini gemetar. Sebuah cahaya berapi-api melilit busur merah saat melangkah. Ini adalah Raja Sapi Tua, dan itu sudah muncul sebelumnya untuk berurusan dengan Shi Hao. Ada beberapa yang menjadi gelisah. Paling tidak, mereka percaya bahwa Gunung Abadi memiliki kekuatan. Kalian semua telah memicu konflik untuk berurusan denganku. Jangan salahkan aku karena tidak memberimu peringatan. Pakaian ungu yang dikenakan Shi Hao berkibar-kibar, membuatnya tampak semakin heroik.
Dia seperti raja surgawi muda saat matanya memancarkan dua garis cahaya dingin. Semua orang gemetar dalam hati. Ini adalah pemuda yang membunuh seorang ahli tertinggi sebelumnya. Meskipun berada di alam dewa kekosongan, itu masih menunjukkan betapa tak terbatas potensinya. Yang lain berhenti di langkah mereka. Qin Shoucheng dengan tenang tertawa dan sepertinya telah melupakan kemarahannya sebelumnya. Dia menjadi tenang dan berkata, dengan dua saudara Dao mengambil tindakan, itu sudah cukup. Pada saat itu, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan lingkaran cahaya selebar 1 inci yang mekar dengan warna. Ini adalah cincin berharga yang melepaskan fluktuasi aneh. Semua orang ingin mundur karena takut terjebak dalam serangan ini. Namun, semua orang segera diliputi keterkejutan karena seluruh halaman ini terperangkap. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali, seolah-olah mereka berdiri di rawa. Apa ini? Kenapa aku tidak bisa bergerak? Tubuhku ditahan, aku tidak bisa menggunakan kekuatanku. Orang-orang di sini melihat cincin berharga itu dengan ngeri. Mereka semua mengerti bahwa ini disebabkan oleh kekuatan ilahi dari artefak berharga itu. Senior, kami tidak terlibat, jadi mengapa kami dibekukan juga? Senior Gunung Abadi, masalah ini tidak melibatkan kita. Artefak berharga ini terlalu kuat. Tidak heran Qin Shoucheng tidak takut. Ini adalah senjata pembunuh hebat yang bisa mengunci semua orang. Itu menjebak setiap orang, ini terlalu menakutkan. Semuanya, tidak perlu panik. Anda semua tidak terlibat. Hanya saja artefak berharga ini terlalu kuat dan akan mengunci seluruh tempat ini. Aku akan mengirim kalian semua keluar. Qin Shoucheng tampak sangat tenang. Ini adalah jenis intimidasi, manifestasi dari kekuatan gunung abadi. Itu hanya satu artefak berharga, namun itu bisa mengunci langit dan bumi. Semua pembudidaya di sini ditekan. Semua ahli merasa takut dan kesal. Baru saja, jika mereka menentang gunung abadi, bukankah gunung abadi dapat dengan mudah membantai mereka? Lampu warna-warni menyala. Qin Shoucheng mengendalikan cincin berwarna pelangi di udara. Ketika masa menyapu, kebebasan mereka dikembalikan. Hati semua orang berdetak kencang, dan bahkan tokoh tingkat raja pun merasakan ketakutan yang menahan. Gunung abadi terlalu menakutkan, dan kekuatan tersembunyi mereka terlalu besar. Terlepas dari apakah itu Lady Qian atau Huo Ling-er, kedua wajah mereka menjadi pucat. Baru saja, mereka terjebak di dalam juga. Cincin ini terlalu tangguh. Hanya ada beberapa orang yang tersisa di dalam panggung. Shihao, singa berkepala 9, dan burung merah besar, hanya ketiganya yang terjebak. Di luar ini, ada ahli Raja Flaming Bull Race, penatua dari Black Cloud Race, dan Qin Shoucheng. Di luar pertarungan, pria paruh baya yang patah tangan itu mencibir. Setelah jatuh ke dalam cincin 5 fase, mari kita lihat bagaimana kamu akan menentang surga. Qin Chao yang wajahnya hancur berantakan dan kultivasinya hancur berkata, Penatua Qin, tekan singa berkepala 9 itu dan jadikan dia tungganganku. Saya ingin menunggangi saudara laki-lakinya sambil menonton dia terbunuh. Yang disebut, dia, jelas adalah Shihao. Qin Chao sangat membencinya dan benar-benar ingin mengambil tindakan pribadi untuk mempermalukannya. Sayangnya, dia jauh dari lawan Shihao. Di dalam panggung, seluruh tubuh singa emas bersinar, tapi tetap tidak bisa bergerak sama sekali. Ada gelombang kekuatan yang luar biasa menekannya yang membuatnya semakin tidak nyaman semakin ditentang. Jantungnya berdebar kencang. Harta karun ini terlalu kuat dan tidak mungkin untuk dipertahankan. Itu tidak bisa berjuang bebas dan hanya bisa diserang. Burung merah besar itu juga mengomel dan mengoceh. Tubuhnya dibatasi, mencegahnya melarikan diri. Itu memiliki perasaan bahwa segala sesuatunya tidak akan berakhir dengan baik.
itu cincin 5 fase, artefak berharga paling terkenal dari Gunung Abadi. Kata Nyonya Kian-Kian. Wajah cantiknya menunjukkan ekspresi takjub. Apa? Ini adalah cincin 5 fase, artefak berharga yang diketahui jarang memiliki musuh yang tidak bisa disegel. Banyak orang terkejut. Ketenaran cincin 5 fase terlalu hebat. Selama era kuno, kekuatannya yang termasyhur sangat terkenal. Tidak ada yang tahu berapa banyak tokoh besar yang mengejutkan dunia yang terbunuh olehnya. Ada desas-desus bahwa cincin 5 fase disempurnakan dari tulang simbol primordial dari binatang buas peringkat surgawi yang sangat terkenal. Melalui evolusi dari 5 fase 1, ia mencapai ranahnya sendiri, menjadikannya salah satu artefak berharga yang paling kuat. Ada banyak cerita berbeda tentang artefak berharga ini. Ketika pertama kali disempurnakan, legenda mengatakan bahwa matahari dan bulan kehilangan cahayanya dan seluruh wilayah misterius kehilangan warna. Jumlah harta surgawi yang tak ada habisnya telah habis, dan tulang berharga dari 5 binatang buas peringkat surgawi hanyalah bahan inti. Darah surgawi dan tulang berharga yang tak ada habisnya digunakan untuk api dan proses pemurnian. Di masa lalu, begitu artefak ini muncul, berbagai dewa semuanya akan mundur. Tidak ada yang tahu berapa banyak kekuatan kuno yang dibunuhnya. Cincin 5 fase adalah harta karun penjaga sekte Gunung Abadi, jadi bagaimana itu bisa dibawa keluar dengan santai? Ini hanya tiruan. Seorang penatua berbicara dengan lembut. Seseorang mengangguk dan berkata, "Kamu benar, ini tiruan." Meskipun ada 5 jenis cahaya warna-warni, ada satu cahaya yang sangat redup. Hanya 4 tulang sejati yang benar-benar menunjukkan kekuatan. Ketika semua orang mendengar apa yang dikatakan, mereka semua terguncang. Ini hanya tiruan, apalagi yang rusak, namun memiliki kekuatan seperti ini? Jika cincin 5 fase yang sebenarnya muncul, seberapa kuat jadinya? Tidak hanya singa berkepala 9 dan burung merah besar merasa sulit untuk menggerakkan otot, Shihao juga menggigil dalam hati. Sekarang cincin 5 fase mempengaruhi tempat ini dan terus-menerus melepaskan fluktuasi, sulit baginya untuk membebaskan diri juga. Dao bersaudara, kita bisa mengambil tindakan sekarang dan merusak kultivasinya. Ini juga bisa menjadi jenis keadilan untuk kesulitan yang kalian berdua hadapi, kata Qin Shoucheng dengan tenang. Dia percaya bahwa begitu cincin 5 fase muncul, Shihao tidak akan bisa melakukan apa-apa. Bagaimanapun, ini adalah artefak yang sangat berharga yang dimodelkan setelah harta penjaga sekte Gunung Abadi. Meskipun rusak, itu bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh seorang tokoh tingkat raja. Saya ingin secara pribadi menyaksikan kehancurannya. Di luar, Qin Chao yang berambut ungu dengan erat mengepalkan tinjunya. Dao saudara, teknikmu sangat mengesankan. Kami kagum. Tetua Black Cloud Race mengangguk dan berjalan maju dengan langkah besar. Niat membunuh muncul di wajahnya. Pakar Raja Flaming Bull Race juga bergerak. Meskipun mereka ada di sini, mereka tidak merasakan batasan apapun. Jelas bahwa begitu Qin Shoucheng mengeluarkan cincin 5 fase, seluruh area ini menjadi di bawah kendalinya. Tanpa bisa tumbuh dewasa, kamu hanya akan menjadi semut. Banyak orang bisa berurusan denganmu. Kedua tokoh tingkat raja mencibir. Dengan suara Weng, ahli Black Cloud Race berubah menjadi cahaya gelap dan melemparkan dirinya ke atas. Dia memiliki motif egoisnya sendiri, dan itu adalah untuk menghancurkan semua esensi darah Shihao dan memurnikannya hidup-hidup. Seluruh tubuh pemuda yang luar biasa itu sangat berharga. Dagingnya bisa menandingi tubuh Fajra Unbreakable Sekte Barat, jadi itu pasti obat daging yang berharga. Tiba-tiba, Shihao membuka mulutnya dan meludahkan seberkas energi pedang yang melepaskan cahaya menyilaukan. Itu sangat cerah dan cemerlang. Ini adalah niat pedang dari kulit binatang yang dia terima dari alam dewa kekosongan. Meskipun dia tidak bisa bergerak,
niat pedangnya masih tak terbatas. Dia masih bisa menggunakannya tanpa hambatan. Setelah erangan teredam, sesepuh Black Cloud Race mundur. Dia tahu bahwa dia telah ceroboh. Dadanya ditembus, dan lukanya sulit ditutup. Darah terus melonjak. Niat pedang itu terlalu menakutkan. Itu terus-menerus menghancurkan tubuhnya, membuatnya benar-benar ketakutan. Dia menahan rasa sakit yang luar biasa dan dengan cepat mundur. Ini benar-benar tidak terduga, dan tidak ada yang mengira bahwa Shihao masih bisa mengungkapkan kekuatannya saat dikunci. Dia melukai seorang kultivator formasi pengaturan realm yang kuat. Ahli tingkat Raja Flaming Bull Race bergegas keluar membunuh dan menyerang ke arah punggung Shihao. Dia tidak menutup jarak, dan sebaliknya, cahaya api membanjiri langit saat sepasang tanduk besar melepaskan pancarannya. Energi pedang itu seperti pelangi. Itu juga melepaskan niat pedang dari kejauhan. Ia ingin membunuh Shihao di tempat dengan cara yang tegas dan ganas. Ki. Punggung Shihao menyala, dan energi pedang keluar dari beberapa celah di dalam otot dan pembuluhnya. Seluruh tubuhnya bisa melepaskan serangan, dan bahkan ada beberapa garis energi pedang yang menyerang ke arah cincin 5 fase di langit. Semua orang tercengang. Dia benar-benar layak menjadi batu kecil. Bahkan setelah terjebak dalam kesulitan, dia masih bisa menyerang balik. Seberapa tangguh ini? Mari kita lihat bagaimana kamu akan membalikkan langit. Mata Qin Shoucheng penuh dengan rasa dingin. Dia memindahkan cincin 5 fase ke bawah. Di dalamnya, ada 4 lampu yang sangat cemerlang. Mereka membentuk gas kabur yang menyebar ke bawah. Daerah ini menjadi kabur, seolah-olah sebuah danau besar membeku. Dunia terkunci, dan sulit bagi kekuatan eksternal untuk menerobos masuk. Qin Shoucheng mengangkat tangannya, dan simbol petir muncul di telapak tangannya. Itu menyerang Shihao untuk menghancurkan kultivasinya, mengubah tubuhnya menjadi tubuh biasa. Paman kerajaan, bisakah kamu menghancurkan cincin 5 fase itu? Jika tidak, Shihao akan berada dalam bahaya. Huo Ling-er bertanya dengan lembut. Dia mengungkapkan ekspresi cemas. Paman kerajaan tua itu menggelengkan kepalanya dan menjawab, sulit untuk dihancurkan. Kekuatan atau artefak magis apapun hanya akan menambah kekuatannya. Menurut Anda mengapa itu dikenal sebagai artefak magis yang tak tertandingi? Itu karena ia dapat menghabiskan energi dari kelima fase, dan segala sesuatu di dunia ini dapat dibagi menjadi 5 fase. Anak muda, lupakan seorang ahli tertinggi, bahkan jika kamu diizinkan untuk sepenuhnya dewasa, gunung abadi masih tidak akan menjadi sesuatu yang bisa kamu goyang. Suara Qin Shoucheng dingin saat dia berbicara. Simbol petir diretas, dan kilat tak berujung mengelilingi Shihao. Seluruh tubuh Shihao menyala. Simbol misterius muncul di sekelilingnya. Kalau begitu biarkan aku menunjukkannya padamu. 1. Kayu, api, tanah, logam, air. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.